Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber semua di channel Kang Mas Hari, para pembaca rumah baca.id yang dimuliakan Allah SWT, para sahabat ISNU, para Nahdien Nahdiyat, kader-kader NU yang dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah sebagaimana yang tertera dalam nama adalah Abdul Mas'ud atau Mas'ud Abdallah. Beliau merupakan senior saya, yaitu saya akrab biasanya manggil Caud dulu karena pernah tinggal bersama di Wasiat ya, Wadah Silaturahim Alumni Tarbiyat Thalabah di Jakarta. Dan beliau merupakan kader NU yang ya sebetulnya masih muda, tapi beliau sekarang luar biasa. Beberapa bulan terakhir mendapatkan amanah sebagai ketua PCNU, Cak ya, di kota Tangerang Selatan, masuknya di Provinsi Banten. Kalau tidak saya lupa itu bulan November, Cak ya, mulai dilantik ya. Dilantik tanggal 29 November. 29 November, berarti baru 2 bulan lebih ya. Januari, Februari, Maret, 3 bulan, 4 bulan ya, tepatnya kalau sekarang 4 bulan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang santai dengan beliau, dan saya singkat saja terkait dengan profil beliau. Ini merupakan alumni Pondok Pesantren Tarbiyat Thalabah di Lamongan, di Kesanji Paciran Lamongan, dan beliau saat ini tinggal di Jakarta, tepatnya sih sebetulnya di Tangerang Selatan atau Ciputat. Nah, bagaimana kiprah beliau dan terkait dengan KNU-an dan sebagainya, kita tanyakan langsung kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Ya? Gimana kabarnya, Caud? Alhamdulillah sehat ya. Juga. Kelihatannya wajahnya semeringah sekali dan kelihatan tidak capeknya ya. Padahal kalau lihat dari aktivitas luar biasa ini, selalu update bagaimana perkembangan NU di Tangerang Selatan ini. Ini kira-kira resepnya apa ini? Ya, resepnya ya riang ceria saja. Sini menikmati proses lah. Jadi menikmati kalau apa yang kan jadi kusut. Berarti menikmati selama ini yang dikerjakan ya. Meskipun capek ya, tidak terasa ya. Iya, bahkan kalau Mbah Muhid itu, Kiai Muhid Muzadi, iya, itu kalau lagi sakit, kemudian ada acara NU, beliau pengen datang. Karena kalau beliau datang ke acara NU, yang tadinya sakit menjadi sembuh. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti semangat ber-NU-nya ini sudah mendarah daging berarti ya. Kalau model begitu itu. Jadi NU sebagai obat. Jadi bergerak maka sehat ya Kang ya. Caud ya. Betul. Ini sebetulnya saya nggak enak manggilnya Cak lagi nih. Padahal sudah jadi ketua PCNU biasanya kan Kiai Haji gitu. Beliau kan karena sudah haji gitu ya. Jadi kalau manggil ya pastinya Kiai Haji Abdul Mas'ud. Ya, karena ini panggilan akrab ya, akrab karena memang dulu senior kita di Wasiat di Jakarta itu manggilnya sudah terlanjur Caud saja ini ya. Oke, kita lanjutkan, Cak. Caud ini tetap Cak. Masih Cak ya. Kalau saya ini sudah berubah ini karena di Cirebon ganti Kang ini, makanya channel saya itu pakai Kang Mas Hari. Ya karena mengikuti ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu aja, supaya akrab dengan teman-teman di Cirebon. Begini, Caud ini dulu aktivis sebelum di Ketua PCNU, sebelumnya aktif di apa, Cak, sebelumnya?
sebelum di ketua PCNU aktivitasnya? Oh, sebetulnya kalau di PCNU Tangsel itu masuk periode ketiga ini. Jadi Tangsel ini kan didirikan bersamaan, PCNU Tangsel itu didirikan bersamaan dengan berdirinya Kota Tangsel. Kota Tangsel itu baru ulang tahun yang 12 akhir tahun yang lalu. Nah, NU itu kurang lebih tidak lama setelah Kota Tangsel berdiri, NU-nya juga ada sekelompok yang menginisiasi berdirinya NU di Kota Tangerang Selatan. 11 tahun ya, Cak? Nah, periode pertama, iya, kira-kira 11 tahun. Ketua pertama itu Kiai Abbas Surobi. Itu pada saat periode pertama Kiai Abbas Surobi, saya sebetulnya sih sudah diminta berperan di NU Tangsel. Nah, waktu itu diberi wewenang diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah LP Ma'arif NU berarti. Di LP Ma'arif NU di periode kedua kepengurusan Kiai Thohir, Muhammad Thohir, saya diminta lagi menjadi bendahara. Sebetulnya saya waktu konferensi yang kedua itu saya sengaja nggak hadir supaya tidak dimasukkan kepengurusan, ternyata malah diminta lagi di bendahara PC. Jadi nah itu meskipun saya juga tidak begitu aktif karena waktu itu juga tidak begitu banyak aktivitas di NU Tangsel gitu. Jadi saya mengiringi saja karena kan kalau bendahara tidak bisa banyak memberikan pengaruh juga gitu. Kan cuman pelengkap gitu. Tentu membackup ketua kan. Kalau sebelum masuk di Tangsel, inisiasi. Kalau sebelum masuk di pengurusan, berarti sebelum NU Tangsel berdiri berarti Caut berarti belum aktivitas di NU Tangsel karena NU Tangsel belum ada. Nah, sebelum itu ya. Saya dulu di RMI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pernah di RMI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Periode di RMI, terus kemudian di mana? Lazisnu. Bahkan sampai sekarang juga masih di Lazisnu. Di pusat ya? Ulama. Nah, iya di pusat. Nah, konferensi terakhir kemarin di bulan September, konferensinya kan bulan September, tanggal 19, 20, 21 bulan September, itu saya diamanai untuk menjadi ketua Tanfidiyah. Begitu ini, meskipun panjang juga, dinamikanya luar biasa. Karena menjelang pilkada, dinamikanya luar biasa. Oh iya betul. Pilkada waktu itu bersama waktu itu ya. Iya. Serentak itu ya. Iya, menjelang pilkada. Ya, saya waktu itu tidak terlalu ini juga. Pokoknya berjalan sajalah. Kalau misalnya kawan-kawan memberikan mandat, ya oke jalan. Kalau enggak, ya enggak ada masalah. Ternyata secara aklamasi saya untuk ketua Tanfidiyah. Kalau boleh tahu sebelum Caut berarti kan di masa Kiai Haji Abbas sama Kiai Haji Thohir itu PCNU Tangerang Selatan ya sekedar pengamatan Caut sebagai pengurus karena waktu itu kan di periode pertama tahun yang pertama ya dan yang periode kedua itu Caut sudah ada di dalam meskipun bukan sebagai ketua. Waktu itu NU Tangerang Selatan sudah posisinya itu sudah cukup
bagus, maksudnya dalam arti sebagai NU sebagai struktural maupun kultural di Tangerang Selatan tuh gimana, Cak? Di periode pertama baru membangun di cabangnya hampir tidak punya perangkat di bawah. MWC saja itu tidak banyak yang aktif. Kalau nggak nyampe separuh yang aktif MWC-nya, apalagi sampai ke rantingnya tentu banyak yang nggak ini juga. Nah, baru di tataran cabang itu juga hanya beberapa lembaga saja yang jalan. Salah satunya ya kebetulan waktu LP Ma'arif yang saya komandani ya waktu itu. Ya, Arif yang waktu itu masif kegiatannya, ada beberapa kali kegiatan, binaan guru madrasah, kemudian menyelenggarakan temu pelajar teladan tingkat kota Tangsel misalnya. Itu jadi berarti masih lebih banyak kegiatan di Ma'arifnya ya. PCNU-nya. Kalau di kegiatan misalnya di kegiatan yang sifatnya Lailatul Istima yang rutin di MWC itu di periode pertama sudah aktif atau baru sekedar itu? Belum. Oh, belum ya? Belum ada. Makanya di periode ketiga ini memulai lagi gitu. Kita menggerakkan dari nol juga. Jadi termasuk periode kedua juga sama ya? Maksudnya tidak jauh berbeda? Sama, tidak jauh berbeda. Nah, hanya saja di akhir kepengurusan kemarin itu saya terus mendesak di beberapa kali pertemuan, saya selalu sampaikan di rapat-rapat harian maupun rapat pleno pengurus cabang, saya sampaikan bahwa kekuatan NU itu ada di grassroots. Kalau grassroots ini tidak kita bangun, artinya kita tidak punya kekuatan. Nah, saya kasih beberapa success story pengelolaan NU di tingkat ranting dan MWC di beberapa daerah di Nusantara ini. Tetapi juga masih belum bergeming teman-teman di pengurus cabang waktu itu. Masih ini, bahkan ada yang berargumentasi ini Tangsel bukan Jawa, beda gitu-gitu. Jadi kalau saya masih nggak bisa, tetap kita harus bangun kekuatan grassroots ini karena kekuatan NU ada di situ. Oke, berarti jadi di level grassroots maksudnya di ranting itulah adalah kunci keberhasilan NU gitu saya. Iya. Kekuatan NU ya ada di situ. Kalau kita tidak memberdayakan, tidak menguatkan jejaring NU yang ada di grassroots, baik ranting maupun anak ranting, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Gitu. Maka itu yang kemudian saya coba. Sebelum saya dicalonkan teman-teman MWC juga saya kasih semacam PR. Ada berapa MWC, Cak? Ada berapa kecamatan sih di Tangsel? Kalau di Tangsel itu ada 7 kecamatan, ada 54 kelurahan, ada 735 RW. 735 RW. Oh, itu yang dimaksud dengan anak ranting itu maksudnya ke arah RW ya? RW ya. Jadi anak ranting itu kan sebetulnya basis komunitas itu bisa masjid, musola atau jadi saya ngambil yang lebih sederhana saja, yang lebih enak ngitungnya itu RW. Di basisnya basis RW sehingga gampang dihitungnya. Kalau berarti sekian. Itu sebetulnya data dulu, bisa jadi
bisa jadi itu termasuk bagian dari planning atau perencanaan ke depan adalah sampai membentuk anak ranting di tingkat RW atau musola atau majelis taklim yang ada di Betul. sana. Oh. Kalau di masa kedua, jadi memang masa kedua nggak ada, sama. kalau ranting Nggak ada sama sekali. Jadi ranting juga hampir nggak ada. Ranting itu yang ada di periode kedua itu, yang periode kedua yang betul-betul diinisiasi oleh pengurus ini ya, ketua lah. Itu di Serpong Utara itu hanya 1. Kemudian di Bang itu ada 2, Bambu Apus dan Kedaung. Kemudian sebentar, Kedaung itu berarti ya itu saja. yang tempatnya Pak Mahrus ya, yang sekarang jadi LP Ma'arif itu ya? Ya, Oh iya betul. betul. Karena sering nulis itu tulisannya itu Kedaung gitu. Ya kurang lebihnya ada 3 atau 4 ranting. Nah ini maka ya saya nilainya hampir tidak ada. Kalau Banom sendiri Cak, masa 1-2, periode 1 sampai periode kedua, Banom seperti kayak Ansor. Banom ada, tapi juga belum maksimal. Banom ada, Pak. Periode 1, periode 2 ada. Cuman belum berjalan. Nah, salah satu yang ketua umum IPPNU itu kan mantan PCNU Tangsel. Mantan pengurus PCNU Tangsel. PC IPPNU. Mbak Nurul itu. Ya, mantan ketua PC ya, IPPNU. Oh. Oke. Bukan ketuanya, pengurusnya, salah satu ketua, salah wakil ketua atau harus saya agak lupa. Nah, kalau yang saya dapatkan dari informasi secara online, karena kita belum pernah ngobrol secara langsung dan belum, saya sejak ya cukup lama lah, apalagi pandemi itu belum ke Jakarta, menyimak berita-berita di online, baik itu melalui Facebooknya Saud sendiri maupun dari berita-berita yang ada. Sejak dilantik pada tanggal berapa Cak tadi itu? 29 November ya? 29. Ya, 29 November sampai sekarang itu sudah terpenuhi target 54 kelurahan itu sudah selesai Cak ya? Rantingisasi itu. Sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi begini Mas. Jadi begini, tanggal 29 November itu kan kami dikukuhkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Setelah itu sebagaimana layak organisasi, kita juga mengadakan musyawarah kerja cabang seminggu kemudian. Kemudian mengadakan kaderisasi MKNU, itu pengurus-pengurus yang belum melakukan kaderisasi kita minta untuk ikut kaderisasi MKNU. Langsung kemudian, PBNU atau melalui wilayah Cak? Atau dari cabang yang mengadakan? PBNU. PBNU. Kita minta timnas yang yang melatih. Setelah itu Cak? Nah, dari Mukernas itu kemudian kita, kan saya punya beberapa proyeksi prioritas program yang ingin kita capai dalam 5 tahun ke depan itu, kan ada paling tidak 4 prioritas program. Satu, di bidang dakwah kita ingin melakukan dakwah, menyebarkan dakwah Islam rahmatan lil alamin itu tidak sekedar dakwah yang konvensional dari satu majelis, dari satu masjid ke masjid lainnya, satu majelis ke majelis lainnya, tetapi juga mengembangkan dakwah digital. Itu satu. Yang kedua, di bidang pendidikan kita ingin menghadirkan pendidikan kualitas
di Kota Tangerang Selatan ini. Kemudian di bidang ekonomi kita mau pemberdayaan ekonomi keumatan di Kota Tangerang Selatan dengan membangun jejaring pasar hingga ke level RT RW. Kemudian di bidang kesehatan kita ingin menghadirkan institusi kesehatan di kecamatan-kecamatan minimal. Jadi kita proyeksikan ada 7 klinik NO Care Medical Center di 7 kecamatan. Nah, ini apa namanya beberapa prioritas program, termasuk di bidang pendidikan tadi, selain sekolah dasar dan menengah, juga pendidikan tinggi. Kita mau menghadirkan ITS NU Kota Tangsel di Tangsel. Kemudian di bidang pendidikan pesantren dan madrasah diniyah juga kita ada program-program yang harus kita jalankan. Nah, 4 prioritas program ini tidak akan bisa berjalan maksimal kalau tidak didukung oleh infrastruktur organisasi yang kuat. Oleh karena itu, 1 tahun iya betul basisnya. 1 tahun pertama ini konsentrasi kita adalah membangun infrastruktur organisasi. Maka yang kita kuatkan adalah penataan struktur organisasi di level cabang, misalnya kita tuntaskan pengurus harian, kemudian lembaga-lembaga. Dari 18 lembaga yang diamanatkan oleh ADART-NO, alhamdulillah sudah 17 lembaga yang kita SK-kan. Luar biasa. Kemudian Banom-banom juga. Kenapa? Yang belum apa? Yang belum 1 itu. 1 itu lembaga Falakiyah. Oh, Falakiyah, LFN. Karena saya baru menemukan 3 kader muda NU yang jago di Falakiyah, jadi belum cukup lah. Iya. Nanti kalau sudah ada 9 kita SK. Ya, siap. Berarti luar biasa ya. Nah, oke, lanjut. Nah, kemudian setelah di cabang ini sudah kita bereskan, ini nanti belum ke banomnya, ini belum perangkat yang banomnya, baru lembaga. Kita terus ke bawah. Jadi MWC juga kita tuntaskan. MWC, alhamdulillah 7 MWC sudah ada semua dan kita kita mulai tata. Kemudian ranting. Nah, ini yang menjadi tonggak gerakan ujung tombak gerakan NU ya di ranting ini, itu kita tuntaskan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Jadi 29 Januari kita memulai gerakan rantingisasi, 29 Maret gerakan rantingisasi tuntas. Jadi sekarang kita punya 54 ranting di 54 kelurahan. Ya. Nah, setelah itu ranting sudah terbentuk semua, kan tidak cukup hanya ranting, tetapi bagaimana memotivasi pengurus ranting ini supaya melakukan gerakan yang sah. Jadi kita akan membuat barisan yang utuh dari pengurus cabang ke bawah. Ketika kita sudah membuat proyeksi A selama ke bawah sampai ke bawah sampai ranting dan anak ranting harus A semua, kira-kira begitu ini. Oh, berarti menyamakan frekuensi dan menyamakan suara gitu ya di Betul. Nah, itu kan proses nanti. Nah, yang saya mau tanyakan itu yang pertama, MWC itu sebelumnya sudah terbentuk di pengurusan kedua atau belum ya? Di kepengurusan kedua sudah. Oh, sudah. MWC sudah ada. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah sebetulnya teknis atau trik sebetulnya. Bagaimana sih sukses? Pasti sukses kan butuh namanya perencanaan. Nah, apa sebetulnya yang menjadi modal utama atau kekuatan yang dibangun oleh Ca'ud? Kok bisa dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 2 bulan saja sudah cukup untuk membuat
membentuk ya, meng-SK-kan ya, membentuk ranting di setiap kelurahan itu. Sebetulnya kalau bayangan saya itu cukup sulit ya, karena di grassroots, meskipun ya pengalaman saya di satu kecamatan, di sini namanya Kecamatan Kedawung pakai W ya. Ada satu kecamatan di Cirebon. Itu kan kita di Cirebon itu ada 40 kecamatan. Termasuk besar ya kalau di sini. Itu kan ada satu kecamatan, MWC-nya itu belum hidup, namanya MWC Kedawung. Nah, itu saya kalau prediksi dari beberapa desa yang ada sekitar 8 desa, itu mayoritas ya 90% lah orang NU. Tetapi ternyata untuk menggait 8 desa saja itu, untuk di NU-kan secara struktural itu, ya kalau berdasarkan pengalaman, itu cukup sulit. Nah, sampai sekarang pun sudah ada MWC, tapi dari 8 ranting itu belum terbentuk. Baru ada berapa ya yang sudah di SK-kan, baru ada sekitar 4 ranting, dan itu pun aktivitasnya masih ya belum hidup. Nah, sementara sekarang itu kok begitu mudahnya dalam waktu 2 bulan saja bisa membentuk 54 ranting full. Nah, ini strateginya gimana? Kok seperti sulapan gitu? Rahasianya apa, Cak, ini? Iya, satu gini, ini kan kerja keras. Satu, dalam melakukan kerja ini kerja serius, terus kerja serius. Satu, dibutuhkan tim yang solid. Satu tim yang solid. Kemudian tim ini harus bekerja serius gitu, dan memantau detailnya. Kita ini hampir setiap malam selama 2 bulan ini tidak tidur, keliling meranting dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain terus setiap malam, kecuali malam Senin saja, karena malam Senin kita ada kegiatan di posko. Yang kegiatan rutin kita ada tahlilan dan sholawatan, termasuk menghubungkan roh kita dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Oke. Ya, mujahadannya lah kira-kira itu hari malam Senin itu. Seminggu sekali. Itu rutin, tidak bisa tidak. Kita di situ saja. Lain itu kita terus meranting terus. Itu rutinan. Jadi beberapa ranting PC, memang ya? sudah seluruh pengurus PC. Yang rutinan itu. Gimana, Mas? Yang rekan acara itu semua pengurus PC ya? Iya. Pengurus PC. Tentu yang punya waktu luang. Iya. Nah, kalau tadi kan butuh tim yang solid, tapi sebetulnya sudah punya orang-orang di masing-masing kelurahan atau bagaimana itu? Kalau sudah punya orang di setiap kelurahan kan enak, tapi kalau saya prediksi kayaknya enggak aja ya. Kok bisa? Ya belum ada tadinya. Ya itu tadi, ini kerja tim itu. Tim itu nanti kan ini ada pusat. Tim PC. PC ini yang bertanggung jawab full. Memang kita mendelegasikan tim ini, koordinator tim itu kepada wakil ketua yang membidangi organisasi dan kaderisasi. Itu Gus Anbur. Itu yang kita jawab. Nah, saya memang memberikan mandat full. Jadi beliau bisa leluasa. Tinggal ada beberapa hal yang harus kita kasih rambu-rambunya, harus begini seperti itu. Tapi ini serius. Kalau tidak serius nggak mungkin setiap kita bisa jalan keliling. Nah, tim koordinator tim ini itu yang berkomunikasi dengan MWC yang sudah ada itu. Kemudian nanti MWC untuk tim itu yang
apa namanya menginisiasi. Jadi ada tim inisiator ranting gitu kan, tim inisiator ranting sebelum ada ranting dibentuk itu ada tim inisiator ranting, nanti tim inisiator ini yang undang masyarakat warga NU yang ada di kelurahan itu. Ya. Kan sederhananya begini, kalau Saman tadi sampaikan bahwa hampir 90% juga warga Kedawung itu NU gitu kan, yang tinggal disentuh itu harus disentuh personal, nggak mungkin terus ini, jadi harus didatangi tokoh di masyarakat itu, terus kemudian apa namanya dikasih pahaman terkait dengan pentingnya berjamiyah, kan seperti itu. Jadi kalau memang nanti dilihat dari itu, Cak, apa pengalaman ya seperti saya bilang tadi di salah satu kecamatan di Cirebon itu, ya mungkin mayoritas ya beberapa kecamatan di Cirebon itu NU lah, ya 95 atau 99 itu orang NU secara jamiyah atau minimal amaliyahnya. Tapi secara fikroh fikroh politik, fikroh gerakan itu seringkali tidak menggambarkan ke-NU-an. Kemudian jamiyah NU sebagai jamiyah itu kadangkala itu diabaikan. Misalnya menganggap buat apa sih berorganisasi NU, yang penting kan kita bisa tahlil, bisa yasinan dan sebagainya. Ya. Sebetulnya rata-rata masih begitu. Dan mereka banyak juga santri, alumni pesantren. Iya, artinya itu belum tercerahkan. Tercerah. Itu didatangi, diajak bicara dulu. Yang terpenting tokohnya dulu. Kalau tokohnya sudah bisa diajak bicara, nanti akan bisa menggerakkan yang lain. Berarti intinya pegang kepalanya silaturahim, ya? Iya. Iya, harus silaturahim. Jadi kalau tim ini itu kan ada istilahnya tim advance. Jadi sebelum kita melakukan proses rantingisasi ini, tim advance ini yang datang ke MWC. Nah, MWC itu nanti diminta mengumpulkan inisiator pembentukan ranting itu. Nanti di situ dikasih penjelasan. Berarti intinya sebetulnya di MKNO ya, Cak ya? Kenapa? Berarti intinya tim-tim ini sudah tercerahkan melalui MKNO itu, Cak ya? Belum juga, belum. Justru nanti setelah ini baru kita akan lakukan penjelasan. Oh, kalau dimulai dari pendidikan kader itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus. Ini kita belum sampai ke tahapan itu. Jadi setelah ini baru nanti kita akan melakukan tahapan itu. Karena kita punya proyeksi sampai 5 tahun ke depan, kita punya stok 10.000 kader penggerak NU. 10.000 setangsel. Iya. Luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, Cak. Iya. Ini untuk tim ini, saya pikir kalau jangankan di kota ya, orang-orang NU, kader-kader NU di level kota kabupaten yang sifatnya seperti ini, kota madya atau kabupaten sekecil Cirebon saja, itu rata-rata orangnya sibuk, Cak. Rata-rata pekerja dari pagi jam 7 sampai jam 17. Nah, tentunya teman-teman di Tangsel, NU Tangsel, pengurus NU Tangsel tentunya nggak jauh berbeda, malah bisa jadi lebih sibuk. Tapi kok bisa malam nggak tidur, itu gimana ceritanya? Iya, karena kecintaan kepada NU. Kata Gus Dur, kalau sudah gila NU itu ini. Kalau dari pagi sampai sore ngurus NU itu kan muhibbin NU lah. Pencinta NU. Orang yang cinta
Kalau sudah jam 6 setelah maghrib sampai jam 12 kok masih saja ngurus NU, itu namanya gila NU. Gila NU. Kalau jam 12 ke atas masih ngurus NU, itu namanya NU gila. Berarti ini sudah gila NU dan NU gila ini. Luar biasa. Berarti untuk menggerakkan NU ya Jadi, harus NU gila ya Cak berarti ya? minimal gila NU lah. Oh, minimal gila NU. Berarti kalau kerjanya itu sampai sore saja itu berarti baru tim hore ya Cak ya? Baru saja itu, baru muhibbin NU. Berarti fans baru fan ya. Belum sampai fanatik ya. Nah, mungkin ini pertanyaan berikutnya itu terkait sebetulnya apa saja sebetulnya yang perlu dipersiapkan Cak untuk ya kalau misalnya gini, saya sekarang kan pindah tadi kan dari Kedawung itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Saya sekarang sudah pindah ke ya saya sih kan termasuk muhajir ya. Kutu loncat terus ya. Tapi bukan kutu loncat politik tapi ini. Karena pindah tempat nomaden biasanya. Masa prasejarah. Ya, ini sekarang ditinggal di Kecamatan Weru. Kecamatan Weru itu ya sekitar loncat 3 kecamatan lah. Kecamatan Kedawung, Tengah Tani, kemudian Weru. Nah, Kecamatan Weru ini ternyata setelah 2 tahun tinggal di perumahan, ternyata saya melihat memang ada NU juga sama, nggak jauh beda dengan di Kedawung. Dan termasuk menurut informasi yang saya dapatkan dari Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, Kang Aziz Hakim itu, ternyata MWC Weru juga termasuk yang mati suri. Artinya ada ketuanya, tapi kegiatannya itu hanya pengajian di pesantren milik ketua MWC-nya. Tetapi untuk lembaga, untuk banom, untuk ranting itu belum hidup. Jadi ghirah ke-NU-an itu baru sekedar sebagai bukan jamiah, tapi baru sekedar jamiah. Saya itu orang NU yang suka tahlilan, suka maulid, suka berjanji dan sebagainya. Baru sekedar itu. Nah, sebetulnya ini juga ada pesan beberapa ya, dari pengurus PCNU supaya digerakkan juga ini. Karena kebetulan saya sudah menjadi warga Kecamatan Weru dan mau tidak mau ke depan juga harus menghidupkan NU secara struktural sebagai jamiah yang bergerak dan menggerakkan. Nah, ini kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, Cak, untuk menggerakkan itu supaya nanti ke depan bisa maksimal dalam bergerak itu supaya apakah ya mungkin kalau saya lihat sih nggak jauh berbeda dengan Bang Saud bahwasanya apa yang bisa dilakukan oleh orang NU di daerah tertentu bisa jadi bisa diterapkan di daerah yang lain seperti itu Cak ya. Nah itu kira-kira apa ya kiat-kiatnya Cak yang langkah-langkah lah yang perlu kita lakukan. Jadi gini, ini juga apa namanya bukan hanya dari saya ya, ada ya beberapa kawan di NU Tangsel ketika melihat ketuanya atau leadernya itu serius, mereka akan ikut serius. Jadi pertama-tama saya kira harus ada komitmen yang kuat dari leader ini. Teladan. Leader harus punya visi yang kuat, visi yang jelas, mau dibawa kemana ini organisasi ini. Itu dulu pertama-tama. Jadi punya proyeksi yang jelas. 5 tahun ke depan ini mau kita gunakan, mau kita apakan. Punya proyeksi apa saja. Baru kalau sudah punya impian-impian itu, kita mulai dari mana ini memulai gerakan ini supaya tercapai apa namanya impian-impian atau proyeksi-proyeksi yang sudah kita canangkan itu. Maka kalau Tangsel itu kita memulai gerakan ini untuk meraih apa namanya proyeksi atau cita-cita keinginan 5 tahun ke depan itu dengan tahun pertama ini penataan infrastruktur organisasi. Karena program sebaik apapun kalau perangkatnya tidak kuat, saya kira tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Terus kemudian kalau 1 tahun
pertama ini sudah tuntas, penataan infrastruktur, baru programnya itu dijalankan. Program apa? Nah, kalau tangsel pilihannya menggerakkan filantropi NU melalui Lajisnu NU Care itu Cak ya. Gerakan wakaf. Iya, ada 2 lembaga filantropi NU yang ada di NU ini adalah Lajisnu dan LWP. Lembaga Wakaf Pertanahan NU. LWP. Ya, LWP NU. Nah, itu yang menjadi jantung gerakan ini. Yang akan memberikan aliran darah pendanaan ke seluruh lembaga banom yang yang akan menggerakkan organisasi. Dan itu kuncinya sebetulnya menyadarkan tentang betapa pentingnya berjam'iyah di NU, karena sekalipun banyak anggota NU secara kuantitas di angka nominal kan besar sekali, tetapi kalau mereka tidak punya kesadaran dalam berjam'iyah, mungkin sulit untuk mengeluarkan itu saya untuk NU ya. Betul. Bahkan bisa jadi malah bisa jadi malah isi dompet mereka masuk ke lembaga-lembaga filantropi yang selain NU malah saya. Iya betul, betul. Selama ini kebanyakan warga NU ya mendonasikan ke tempat lain sebelum ada gerakan filantropi. Tapi sekarang di seluruh Nusantara ini gerakan filantropi NU sudah mulai dahsyat. Di Cilacap itu Mas, Cilacap itu pengumpulan dana koin NU saja, infak harian itu yang 1.000 itu, itu dalam 1 bulan Maret ini saja itu terkumpul 1.180 miliar. Wow, luar biasa. Itu 1 bulan. Itu hanya 50.000 kaleng yang disebar ke masyarakat. Hanya 5.000 kaleng. Berarti kalau misalnya dimaksimalkan ghiroh ke-NU-an sebagai sebuah gerakan berjam'iyah ya, memanfaatkan jamaah untuk jam'iyah gitu ya. Jadi bukan sekedar berjam'iyah, bukan sekedar berjamaah gitu ya. Artinya ngumpul-ngumpul tapi tanpa ada kalau jam'iyah itu kan berarti sebuah nidham ya. Kata Sayyidina Ali kan seberapapun orang yang benar tapi kalau tidak di sistem, tidak ada sistem yang mengatur, yang mereksekusi dan kemudian memberikan komando dalam sebuah manajemen, maka bisa jadi akan kalah oleh yang batil gitu ya. Al-haqqu bil nidhamin yaghlibul batil bin nidhamin. Sebuah kebenaran yang tidak termanage, tidak sistem yang baik, maka akan dikalahkan oleh yang kurang baik ya di mata kita, tapi yang termanage gitu. Intinya begitu Cak ya. Betul. Oke. Nah, ke depan ya makanya itu pentingnya berjam'iyah ini. Iya, Cak, gimana? Iya, makanya itu pentingnya berjam'iyah itu supaya kita bisa menertibkan barisan. Jadi ya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu saya kira ya benar adanya. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, dari situ saya kira warga NU harus punya kesadaran untuk melakukan kesadaran dalam berjam'iyah. Ya, ini seperti mungkin gambaran konkretnya itu mungkin sebetulnya teroris itu sebetulnya nggak banyak di Indonesia. Tetapi karena diorganisir, sedikit orang itu bisa menggemparkan. Itu Cak mungkin ya. Sebetulnya kan lebih banyak yang nggak teroris sebetulnya.
Tapi karena yang nggak teroris itu diam, sehingga nggak rame. Yang rame itu ya yang teror itu ya. Seperti itu mungkin. Ya, sederhananya Ya. apa namanya golongan organisasi yang baru saja dibubarkan itulah saya kira. Oh iya, Itu iya. memberikan contoh konkret ke kita bahwa kekuatan NU yang menurut LSI 59% Iya. itu dalam isu bisa dikalahkan oleh kekuatan masyarakat yang hanya 0,3%. Iya kan? Ya sebetulnya Ya. mereka juga secara amaliyah ngakunya NU, Cak. Tapi secara politik Iya. gerakan ya. Iya. Bising. Nah, ber-NU ini yang harus disadarkan kepada para Nahdliyin yang masih belum mau berjamiah. Jadi ber-NU itu harus kafah. Ber-NU itu tidak hanya amaliyah, tetapi juga fikrohnya harus NU dan harokahnya harokah NU. Berarti NU Kafah itu tidak hanya amaliyah, tetapi juga fikroh dan gerakan atau harokah. Harokah. Kalau sudah sampai ke harokah, berarti insya Allah NU-nya sudah kafah dan akan menggerakkan. Misalnya. Betul. Nah, dalam berharokah itu kan kita punya ini kan, punya proyeksi program yang harus diupayakan untuk bisa diwujudkan gitu. Jadi, oke, selanjutnya tadi, misalnya mungkin kita gimana? Ya, terus. Jadi kalau ya monggo. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya, karena khawatir nanti mengganggu juga ini sedang ada kegiatan. Ya. Pertanyaan terakhir, Cak. Mungkin proyeksi ke depan ya, di PCNU Tangerang Selatan khususnya, setelah membangun basis dalam tahun pertama itu yang ingin dicapai dalam Renstra selama 5 tahun ke depan ini, selama 1 periode ini, apa saja, Cak? Maksudnya kalau tadi kan secara garis besar ada 4 program, dakwah, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Tapi yang ingin digolkan dalam masa 5 tahun ini dalam bentuk kegiatan konkretnya apa, Cak? Ya, gini. Jadi ini juga belum tuntas kan penataan infrastruktur ini karena masih ada 1 level lagi di bawah yang masih belum belum terrealisir, itu membentuk anak ranting. Nah, membentuk anak ranting yang berbasis RW yang ada 735 RW itu. Nah, ini mulai menjelang Ramadan ini dengan rekrutmen 735 amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi kita akan rekrut 735 amil untuk nanti kita gerakkan di di anak-anak ranting, di RW-RW itu. Bahkan untuk menjadi motivator dan konsultan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi nanti amil-amil ini kita didik tidak sekedar menjadi juru pungut, tetapi juga dia memiliki kemampuan baik dalam fikih zakat maupun kemampuan dalam bidang wakaf gitu, sehingga dia bisa menjadi konsultan sekaligus motivator zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Gitu. Berarti itu nanti ujung tombak kita di situ. Berarti kalau saya secara pribadi, Cak ya meskipun ngaku NU, tetapi saya belum membayangkan sampai segitunya ada anak ranting itu. Karena saya melihat ya, berdasarkan pengalaman saja di desa sendiri, misalnya di Kranji, itu belum pernah dengar di RW ada anak ranting. Sampai sekarang di Cirebon, ternyata MWC desa masih mati. Kemudian ranting saja masih belum berjalan. Kadang-kadang belum ada dalam satu kecamatan itu, paling hanya dari misalnya 10 desa, paling hanya ada sekitar 50%-nya yang ada pengurusnya, dan itu pun belum aktif. Nah ini sampai terpikirkan anak ranting, saya nggak terpikir, baru tahu malam ini malah saya. Gitu.
Karena anak ranting ini sudah ada di ART semenjak Muktamar ketiga-tiga di Jombang. Jadi kalau di perkotaan seperti Tangsel ini anak ranting menjadi penting. Karena ini nanti yang menjadi pusat-pusat kegiatan keumatan, ke-NU-an. Jadi kalau kelurahan itu jangkauannya terlalu luas. Kalau di desa memungkinkan kelurahan, tetapi kalau di kota seperti di Tangsel ini itu sudah tidak terjangkau. Kalau tingkat kelurahan itu sudah besar sekali. Iya, iya. Sebetulnya kalau di sini juga nggak jauh beda, Cak, sebetulnya. Kenapa? Satu desa, satu ranting juga jangkauannya lumayan luas sebetulnya kalau dilihat tidak hanya di Tangsel. Di Cirebon sendiri sebetulnya cukup besar. Ada 8. Iya. Iya, tapi masih bisa saling kenal kalau di desa. Iya sih, ya betul. Masih memungkinkan. Tetapi kalau di perkotaan masyarakat seperti Tangsel ini tidak memungkinkan, terlalu luas banget. Maka perlu anak yang menjadi basic perjuangan, basic kegiatan ke-NU-an itu. Jadi itu nanti menjadi yang mau kita gerakkan, termasuk yang menjadikan yang kita jadikan sebagai gerakan utama adalah gerakan filantropi NU itu, karena itu nanti yang akan menjadi sumber pendanaan dari program-program yang sudah kita canangkan. Misalnya 5 tahun ke depan konkretnya, misalnya pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan NU, misalnya kita nanti akan bangun sekolah-sekolah berkualitas, madrasah-madrasah berkualitas di beberapa kecamatan di Tangsel ini. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang kesehatan misalnya nanti kita akan bangun NU Care Medical Center di kecamatan-kecamatan misalnya, seperti itu. Itu konkretnya. Termasuk nanti jangka panjangnya setelah ada feeder-feeder yang sudah kita bangun itu nanti kita akan bikin rumah sakit NU sendiri. Gitu. Nah, dari mana pendanaannya? Ya dari filantropi yang sudah kita lakukan. Kalau contoh konkretnya begini. Iya. Jadi ilustrasi konkretnya yang filantropi NU itu, misalnya kita punya 735 RW ini. Satu RW amil yang akan menggerakkan 100 kota. 100 kota, 100 warga-warga. Ya, tanggung jawab untuk mengkoordinir 100 kota yang didistribusi ke rumah-rumah di RW itu. Nah, gitu. Nanti dari 100 kota ini kan pengambilannya setiap hari Jumat. Kalau satu kota itu isinya 10.000 saja satu minggu, setiap hari Jumat diambil itu isinya 10.000, kita sudah bisa menghasilkan dana 735 juta dalam satu minggu. Dari 10.000 saja dalam satu bulan, dalam satu minggu, 10.000 saja dalam satu minggu, itu kita bisa menghasilkan 735 juta. Ya kan? 700 juta. Luar biasa sih. Berarti satu bulan kita bisa mengumpulkan dana 3 miliar, Pak. Iya, kali 4 ya. Kalau satu bulan bisa mengumpulkan 3 miliar, tadi yang sudah kita kita proyeksi untuk membangun pendidikan berkualitas, ekonomi, klinik-klinik kesehatan tadi, kemudian rumah sakit, itu bisa diwujudkan. Kalau NU Center atau Aswaja Center Kota Tangsel itu
berarti dari situ juga, berarti sampai sekarang masih dalam proyeksi, Cak ya? Iya, betul, ya. Masih dalam proyeksi. Ini sekarang karena sudah ada lembaga yang menangani itu, maka kita serahkan ke LWP. LWP yang sekarang melakukan fundraising. Jadi kita juga melakukan crowdfunding melalui beberapa aplikasi yang ada di internet itu. Yeah. Baik melalui .id maupun melalui Kitabisa dan beberapa platform-platform yang ada, platform crowdfunding itu. Jadi itu sedang melakukan kampanye digital. Berarti tidak hanya manual melalui kotak yang disebar melalui ranting-ranting, ya, tapi juga jadi di Lazisnu itu, Lazisnu juga kan sudah mulai tertata ini, Mas. Ya. Karena saya memang konsentrasi untuk vaksin, maka Lazisnu juga kita langsung tata di awal. Jadi di awal ini saya minta ada satu tim yang menangani digital fundraising, ada satu tim yang menangani konvensional fundraising. Jadi yang kotak-kotak tadi itu bagiannya konvensional fundraising. Yang digital fundraising ini khusus, jadi kampanye itu termasuk iklan-iklan di media sosial gitu. Jadi ada yang ada yang khusus membuat konten-konten positif, ada yang khusus misalnya belanja masalah ke kampung-kampung. Jadi kan ada banyak masalah ini di daerah, di kampung-kampung tuh ada banyak masalah, misalnya ada guru ngaji yang rumahnya hampir hancur misalnya. Ada Mas di Ciputat itu, Ustadz Saiman itu guru ngaji sudah tua, rumahnya mau roboh. Nah itu oleh kawan-kawan ditulis semacam fitos gitu, tulis ini yang kita sebut sebagai jurnalisme air mata. Jadi ini membuat tulisan yang mengharukan lah kira-kira, yang menarik simpati dan empati dari pembaca. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman hijrah di apa itu namanya, bukan apa ya, ACT biasanya itu. Ya, di Kitabisa di ini. Ya, betul. Itu bagian dari digital fundraising itu, Mas. Nah, kalau berarti langkah utama ketika mau menghidupkan NU, berarti intinya kalau bisa saya ambil kesimpulan, itu sebetulnya bukan bukan target kita mendirikan sebuah sekretariat, tetapi bagaimana kita untuk mendapatkan tadi itu mencapai sebuah cita-cita, mendirikan beberapa kayak rumah sakit, NU Center dan sebagainya, itu bisa didapatkan ketika ranting dan anak ranting itu sudah hidup, kemudian kita maksimalkan fundraising dari warga NU, maka cita-cita yang diharapkan tadi itu sangat mudah dicapai. Intinya di situ ya. Betul. Ya, gerak itu. Dan itu butuh kader-kader penggerak, Mas. Kalau kader-kader di grassroots itu sudah pernah diikutkan di pendidikan kader penggerak, saya kira itu lebih mudah. Pendidikan kader lebih mudah ini. Nah, itu juga menjadi proyeksi kami, membuat kaderisasi lebih masif. Makanya nanti ke depan ini saya akan menghadirkan satu badan khusus bidang kaderisasi. Jadi badan khusus yang membidangi kaderisasi itu nanti kita akan dirikan di Tangsel untuk mengejar target 10.000 kader. Luar biasa. Sebetulnya 10.000 kader penggerakan di grassroots. Mungkin kalau misalnya Cak ya, sekedar tambahan pertanyaan, bahwasanya ada yang mungkin bilang begini, ya gampang kalau Tangsel mah kadernya banyak karena banyak orang NU di level pusat yang ada di dekat sana, sehingga untuk mencari kader gampang. Intinya kader yang tidak perlu dilakukan pengkaderan.
itu jawabnya gimana, Cak? Tidak juga. Tidak juga. Justru kadang-kadang yang di level pusat kan dia urusannya dengan pusat, nggak ada kaitannya dengan daerah. Ada kaitannya dengan daerah. Kita ini juga yang di daerah ini ya kita membangkitkan kader-kader yang di daerah yang tidak disentuh oleh pusat. Oh, berarti kader-kader nanti yang diturunkan itu sebetulnya nanti dimaksimalkan dari orang-orang NU yang benar-benar orang Tangerang Selatan, dalam arti ya khususnya yang belum terlibat di pusat ya. Betul. Jadi gini Mas, saya selama meranting itu banyak menemukan keunikan-keunikan juga. Misalnya ya di beberapa tempat itu, misalnya ya di Jurang Mangu, Kelurahan Jurang Mangu Barat misalnya, itu waktu kita bentuk ranting, terus Suryanya terpilih itu pidato. Di sini dulu Pak, di sini warga di sini dulu tuh NU semua. Dari dulu tuh NU semua. Pernah suatu ketika dulu ada ustadz keluar dari NU, kita usir dari kampung sini, katanya gitu. Sampai begitu. Jadi ada yang sampai begitu. Iya. Terus lagi ada yang ini lagi di mana? Di Kelurahan Ciater, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong. Itu pas kita mau gerakkan masyarakat di situ, ada di salah satu masjid, itu antusiasmenya luar biasa. Jadi begitu NU hadir di situ ngasih ini ngasih tahu bahwa di sini mau kita bangun ranting gitu, yang datang di masjid itu hampir 100. Di masjid di teater itu per 100. Nah, bapak-bapak di belakang itu ada yang bilang begini, alhamdulillah ada lagi kegiatan NU di sini. Di sini sudah 30 tahun tidak pernah mendengar kegiatan NU. Coba itu. Ya yang begitu-begitu itu. Berarti aslinya itu NU dirindukan oleh masyarakat ya. Iya, makanya itu. Artinya apa? Artinya pengurus NU yang selama ini diamanahi untuk ngurus NU itu nggak ngurus. Kurang serius saya. Itu pun iya, tidak ngurus. Jadi memang dibutuhkan leader yang kuat memang untuk mau menggerakkan itu. Saya kira di berbagai tempat itulah, di berbagai tempat sama. Kalau leadernya serius, saya kira yang lain akan semangat ikut serius. Tetapi kalau leadernya tidak punya keseriusan, tidak punya inisiatif, tidak punya visi, tidak punya proyeksi, ya jangan diharapkan nanti akan akan bangkit di situ. Nggak akan. Jadi pertama-tama yang harus dituntaskan adalah leadernya dulu. Leadernya ini harus punya visi yang kuat, proyeksi yang jelas, strategi yang pas. Nah, gitu. Ya, itu saya kira. Mungkin itu sekaligus sebagai closing statement saya, bahwasanya closing statement saya berarti kuncinya ada pada leadership. Seorang leader yang punya proyeksi yang jelas, punya visi yang jelas ya, kemudian proyeksi yang tepat gitu ya, kemudian punya strategi yang pas. Kalau leadership sudah terbangun dari seorang ketua atau leader, maka semuanya akan berjalan secara maksimal. Mungkin itu sebetulnya saya secara pribadi pengen lanjut ya, tapi kebetulan ini sudah sejam ya, khawatir nanti mengganggu kegiatan. Bisa mungkin disambung kapan-kapan lagi Cak, lain waktu kita ngopi-ngopi ini. Ya. Kalau bisa sambil kopdar nantilah. Siap. Okay. Pengapunten Cak, terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan dan ilmu pengalaman yang telah dibagi kepada kami. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pengalaman input yang baik buat saya pribadi dan khususnya
Dan umumnya nanti buat teman-teman NU di sekitar kita, di MWC, di Ranting maupun di PCNU yang masih belum bergerak khususnya, supaya menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semuanya. Demikian mungkin cukup sekian dari saya dan mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih Cak Ut ya atas segala waktu dan ilmu yang telah diberikan dari kami. Mohon maaf yang sebesarnya apabila ada kurangan. Kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.